Berita pertama. Inilah reaksi tegang Erick Thohir melihat timnas U23 Indonesia berada di grup A Piala Asia U23. Berita kedua. Shin Tae-yong didorong kerja lebih keras usai timnas U23 Indonesia tergabung di grup E bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Berita ketiga. Kisah miris Sandy Walsh jadi kelinci percobaan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia lawan timnas Filipina. Berita keempat. Inilah penyebab Asnawi Mangkualam dipastikan absen di laga timnas Indonesia lawan Vietnam mendatang pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Berita pertama. Inilah reaksi tegang Erick Thohir melihat timnas U23 Indonesia berada di grup A Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyadari bahwa timnas U23 Indonesia menempati grup yang terbilang berat dalam hasil drawing Piala Asia U23 2024 Qatar. Tergabung di grup A bertemu dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Kendati begitu, Erick Thohir mengingatkan kepada skuad timnas U23 Indonesia untuk tidak takut. Dikatakan Erick Thohir, timnas U23 Indonesia harus selalu siap melawan tim manapun. Erick Thohir menuturkan, timnas U23 Indonesia akan memanfaatkan waktu yang ada untuk menyiapkan tim sebaik mungkin. Berdasarkan rencana, Piala Asia U23 tahun 2024 ini mulai digelar pada 15 April hingga 3 Mei tahun 2024. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Berita kedua. Shin Tae-yong didorong kerja lebih keras usai timnas U23 Indonesia tergabung di grup E bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Pelatih Shin Tae-yong didorong lebih keras usai timnas U23 Indonesia menempati grup A Piala Asia U23 tahun 2024 Qatar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, Shin Tae-yong mempunyai tugas untuk bisa membentuk timnas U23 Indonesia yang kuat di Piala Asia U23 tahun 2024. Pelatih Shin Tae-yong harus bekerja lebih keras untuk membentuk tim U23 agar semakin kuat, kata Erick Thohir. Bisa bersaing di level Asia, sambung Menteri BUMN tersebut. Selain itu, Erick Thohir juga mengingatkan kepada pemain timnas U23 Indonesia untuk komitmen dalam berjuang bersama Shin Tae-yong. Mari kita sama-sama berikan dukungan kepada sepak bola Indonesia agar bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Berita ketiga. Kisah miris Sandy Walsh jadi kelinci percobaan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia lawan timnas Filipina. Menariknya, dari pertandingan tersebut Sandy Walsh menjadi sorotan. Pasalnya, dia kembali menjadi kelinci percobaan Shin Tae-yong pada laga kontra timnas Filipina. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menempatkan dua pemain berposisi bek kanan yakni Sandy dan Asnawi Mangkualam. Keduanya diturunkan secara bersamaan. Sandy berperan sebagai wingback kanan, sedangkan Asnawi tetap di depan. Sayangnya, kombinasi tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Hingga akhirnya pada menit ke-30 Sandy akhirnya ditarik mundur dan digantikan oleh Witan. Berita keempat. Inilah penyebab Asnawi Mangkualam dipastikan absen di laga timnas Indonesia lawan Vietnam mendatang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi Mangkualam dipastikan absen di laga timnas Indonesia vs Vietnam. Penyebabnya,
Karena kapten timnas Indonesia itu mendapatkan 2 kartu kuning beruntun, masing-masing saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Akibatnya, kapten timnas Indonesia itu diskorsing dan absen di laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 berikutnya melawan Vietnam pada 21 Maret tahun 2024 mendatang. Ngabsennya Asnawi Mangkualam tentu dinilai menjadi sebuah kerugian besar bagi skuad timnas Indonesia, sebab kontribusi pemain milik Jeonnam Dragons itu sangat dibutuhkan baik saat bertahan maupun menyerang dengan memiliki kecepatan dalam berlari. Berita kelima, media Malaysia soroti nasib timnas Indonesia U23 yang masuk grup neraka di Piala Asia U23 tahun 2024. Media Malaysia turut menaruh perhatian atas nasib timnas Indonesia U23 yang masuk ke grup neraka pada Piala Asia U23 2024. Mereka menilai Shin Tae-yong mesti meracik strategi yang lebih jitu guna lolos dari grup itu. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U23 tergabung di grup E bersama tuan rumah, timnas Qatar U23. Mereka juga akan berhadapan dengan 2 tim raksasa lainnya, yakni timnas Australia U23 dan timnas Yordania U23. Oleh karena itu, media Malaysia melihat tugas Shin semakin berat. Pria asal Korea Selatan itu disarankan segera putar otak untuk menyusun strategi yang lebih ampuh. Pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong perlu menyusun strategi yang lebih ampuh jika ingin membawa Indonesia lolos dari babak penyisihan grup, tulis artikel media Malaysia. Berita ke-6, kiprah Welber Jardine untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia bikin pengamat sepak bola terkagum-kagum. Mari simak ulasan berikut ini. Kiprah Welber Jardine di Piala Dunia bikin pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini terkagum-kagum. Menurut pria yang akrab disapa Bungkus tersebut, Welber membuat lini pertahanan Garuda Asia semakin solid. Welber selalu dipercaya tampil oleh pelatih Bima Sakti pada babak penyisihan grup A, bahkan dirinya sukses mencetak 1 assist dari 3 pertandingan yang dimainkan. Bungkus mengaku Welber telah tampil dengan penampilan terbaiknya. Dia bahkan mengungkapkan bahwa sosok pemain berusia 16 tahun ini berhasil membuat timnas Indonesia U17 lebih kokoh di lini pertahanan dan memberikan kontribusi bermain yang baik. Berita ke-7, kisah Shin Tae-yong yang kaget lihat kiper timnas Indonesia cium tangannya. Mari kita coba bahas bersama di sini. Kisah Shin Tae-yong yang kaget lihat kiper timnas Indonesia cium tangannya. Momen itu terjadi ketika Shin Tae-yong menangani skuad timnas Indonesia U19. Garuda Muda menjalani pemusatan latihan untuk mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia U20 tahun 2021. Sayang, gelaran itu batal karena pandemi COVID-19. Jelang latihan berlangsung, Muhammad Adi Satrio yang merupakan penjaga gawang timnas Indonesia U19 mencium tangan Shin Tae-yong. Mendapati perlakuan tersebut, respons kaget sempat terlihat dari wajah sang pelatih. Seperti diketahui, di budaya Indonesia, mencium tangan orang yang lebih tua merupakan hal biasa. Mungkin kebiasaan ini yang jarang atau bahkan tidak pernah dilihat Shin Tae-yong di negara asalnya, Korea Selatan.